Update video grup dulu. Para kadang kinasiku sekalian, ketahuilah, alam semesta ini adalah yang maha kuasa. Alam semesta ini sesungguhnya adalah yang maha kuasa. Dan yang maha kuasa adalah segala sesuatu. Tidak ada sesuatu kecuali hanya Dia sendiri. Inilah yang dimaksud Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono, atau yang disebut Tuhan, sebenar-benarnya Tuhan. Sedangkan hidup adalah kehidupan alam semesta. Inilah yang dimaksud sebagai putra kekudangane Rama, atau guru sejati, atau roh, ruh, atau suci, atau kudus. Kesimpulannya, berarti antara putra kekudangane Rama dan Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono adalah alam semesta dan kehidupannya. Atau antara Tuhan dan makhluknya adalah alam semesta dan kehidupannya. Karena sebab itu, seseorang yang dapat mengenal hidupnya akan mengenal Tuhannya. Seseorang yang bisa melihat hidupnya akan melihat Tuhannya. Layaknya rasa dari sebutir garam. Tiada berbeda dengan rasanya air di lautan. Sama halnya dengan hidup, sudah tentu tidak jauh berbeda dengan yang maha suci hidup. Sebab hidup adalah datnya. Untuk panjenengan yang sedang laku suci, sebab karena itu saya menunjukkan jalan agar supaya diam ketika berhadapan dengan Dia dan menikmati rasanya ketika manunggal dengan Dia. Karena hanya dengan begitu kita bisa mengenal hidup dan bisa melihat hidup, yang berarti mengenal Tuhan dan melihat Tuhan. Panjenengan mengerti maksud saya? Dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, berarti tidak ada sesuatu
yang itu bukan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang itu bukan Tuhan. Dikarenakan yang dimaksud sebagai Tuhan adalah segala sesuatu. Nah, kalau segala sesuatu itu adalah Tuhan itu sendiri, berarti tidak ada sesuatu yang bukan Tuhan, kan? Tidak ada sesuatu yang berada di luar Tuhan. Segala sesuatu, semua sesuatu, segala sesuatu, seluruh sesuatu itu berada di dalam Tuhan. Tidak ada yang berada di luar Tuhan. Nah, kalau semua sesuatu, segala sesuatu, seluruh sesuatu adalah Tuhan itu sendiri. Dan tidak ada sesuatu yang bukan Tuhan itu sendiri. Dan tidak ada sesuatu yang di luar Tuhan. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Yang harus kita lakukan apa coba? Selain diam ketika berhadapan dengan Dia dan menikmati rasanya ketika manunggal dengan Dia, selain diam ketika berhadapan dengan Dia dan menikmati rasanya ketika manunggal dengan Dia, apa yang harus kita lakukan coba? Sama sekali tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Selain diam ketika berhadapan dengan Dia dan menikmati rasanya ketika manunggal dengan Dia, tidak ada yang bisa kita lakukan. Jika tidak diam ketika berhadapan dengan Dia, berarti ada dua nahkoda dalam satu kapal. Kalau tidak mau menikmati rasanya ketika manunggal dengan Dia, lah terus apa maunya kita? Lawang kita diciptakan sebagai manusia hidup untuk menikmati kenyataan Tuhan. Nah, kalau tidak mau menikmati rasanya ketika manunggal dengan Tuhan, lalu mau apa kita? Ketika seorang manusia tidak mau diam di saat berhadapan dengan Dia, itulah yang dimaksud musyrik. Itulah yang dimaksud bid'ah. Ketika seseorang tidak mau menikmati rasanya di saat manunggal dengan Dia, itulah yang dimaksud kafir. Itulah sebenar-benarnya kafir. Dan sesungguhnya sebelum panjenengan sampai di sini, panjenengan adalah sebagai musyrik, sebagai bid'ah, dan sebagai kafir. Dan jangan sampai kedua hal itu tadi sampai terulang lagi.
Karena saat ini bukan zamannya kafir, bukan zamannya musyrik atau bid'ah. Bagaimana tidak saya katakan musyrik dan bid'ah? Lawang yang kita lakukan menyaingi Tuhan itu sendiri. Merasa lebih hebat dari Tuhan, merasa mampu, merasa kuasa, lalu mengambil alih kekuasaan Tuhan. Kekuasaan Tuhan diambil alih karena merasa berkuasa, merasa lebih hebat dari Tuhan. Bagaimana tidak saya sebut sebagai kafir? Lawang kita hanya bisa menerima satu sisi Tuhan saja. Bahkan dua sisi-sisinya itu tidak bisa kita terima. Ada kalanya kita bisa menerima sisi terangnya Tuhan, tapi tidak bisa menerima sisi gelapnya Tuhan. Atau sebaliknya, ada kalanya kita bisa menerima sisi gelapnya Tuhan, tapi tidak bisa menerima sisi terangnya Tuhan. Bahkan ada kalanya sisi gelap Tuhan dan sisi terang Tuhan sama sekali tidak bisa kita terima. Apa enggak kafir itu namanya? Dikarenakan tidak ada sesuatu yang bukan Dia. Tidak ada sesuatu yang berada di luar Dia. Maka selain diam ketika berhadapan dengan Dia dan menikmati rasanya ketika manunggal dengan Dia, tidak ada yang bisa kita lakukan. Tidak ada yang layak kita lakukan. Setelah melakukan patrap, di tahapan samadhi kita diam. Izinkan Tuhan berkuasa. Beri kesempatan Tuhan untuk berkuasa, karena Dia memang berkuasa. Namun Tuhan tidak akan berkuasa dan tidak akan menunjukkan kuasanya kalau kita tidak mempersilahkan Tuhan. Kalau tidak membiarkan Tuhan. Jadi ketika berhadapan dengan Dia dan kita tidak mau diam, maka Tuhan yang akan diam. Kalau Tuhan yang diam dan kita yang melakukan, yang ada hanya masalah. Dan itu tidak ada ujung pangkalnya. Di luar patrap samadhi, kita nikmati rasanya. Tidak mau menikmati, berarti kita menolak yang disebut Tuhan, yang kita yakini selama ini, yang kita percayai selama ini. Dan kita imani selama ini.
tidak mau menikmati rasanya, berarti kita menolak Tuhan. Yang selama ini kita yakini, yang selama ini kita percayai. Betapapun hebatnya kita, betapapun cerdasnya kita, betapapun kuatnya kita, untuk berhubungan dengan Dia, Dia hanya menginginkan kita untuk diam ketika berhadapan dengan Dia. Dan bersedia menikmati rasanya ketika manunggal dengan Dia. Betapapun saktinya kita, Tuhan tidak menghendaki kita menggunakan ilmu kesaktian kita ketika berhubungan dengan Dia. Betapapun kita kuat, Tuhan tidak menghendaki kita menggunakan kekuatan kita ketika berhubungan dengan Dia. Betapapun kita kaya raya, Tuhan tidak menghendaki kita menggunakan kekayaan kita untuk berhubungan dengan Dia. Betapapun kita cerdas, Tuhan tidak menghendaki kita menggunakan kecerdasan kita untuk berhubungan dengan Dia. Tuhan hanya menghendaki, diamlah ketika engkau berhadapan denganku. Agar engkau tahu, agar engkau mengenalku. Nikmati saja rasanya ketika aku bermain sinetron. Katakanlah seperti itu. Jadi, kesimpulannya, di dalam laku suci menuju abadi, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih mudah, tidak ada yang lebih dekat, bahkan tidak ada yang lebih menjamin. Selain diam, ketika berhadapan dengan Dia, dan menikmati rasanya ketika manunggal dengan Dia. Tentang diam, sudah terlalu banyak informasi tanpa tedeng aling-aling dari saya. Tentang menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan, juga terlalu banyak informasi tanpa tedeng aling-aling dari saya. Apakah itu masih kurang? Kalau itu sudah tidak kurang lagi, mari kita praktekkan dengan sungguh-sungguh dan berhati-hati. Karena hanya dengan dua cara itu, karena hanya dengan dua teknik itu, kita bisa mengenal hidup kita bisa melihat hidup kita, yang berarti mengenal dan melihat Tuhan. Hadisnya dari mana? Dalilnya apa? Surat apa? Ayat berapa? Tentang ini tidak usah berbicara dalil, hadis, surat, atau ayat. Berpikirlah saja. Kemudian merenung. Bukankah panjenengan semua orang-orang yang suka berpikir? Maka berpikirlah dengan jernih dan cerdas. Panjenengan akan mengerti dan memahami apa maksud perkataan saya dan mengetahui kemana arah pembicaraan saya. Kadangan kita malam ini cukup. Ini sangat dalam, silakan dipikir dan direnungkan. Terima kasih dan tercerahkan kita semua.